tarik garis lurus dari zamannya akhir SBY Yep. sampai akhir periode Jokowi sekarang, hutan kita itu naik dalam 9 tahun itu naik 3 kali lipat. Oke, selamat siang teman-teman. Siang ya. Siang ini. Kali ini karena RAPBN 2025 udah keluar, kita mau coba buka dulu, mau kita coba untuk melihat bagian-bagiannya. Nanti kita komentarin bagian-bagian tersebut. Cuman seperti yang kita tahu bahwa RAPBN 2025 masih dalam bentuk nota, belum dalam bentuk undang-undang dan belum disahkan juga. Jadi kemungkinan besar ke depan masih bisa berubah. Dan kita juga mau bahas tentang potensi hutang kita ya. Ya, karena ada defisit sudah dianggarkan Ada di defisit sana. dianggarkan dan potensinya, wah kalau itu harus terpenuhi ya mau nggak mau kita akan hutang. Mau dari mana lagi duitnya? Iya, jika pendapatan tidak terpenuhi. Tapi ya kemungkinan memang tidak terpenuhi. Biasanya kalau misalkan defisit di situ sudah dituliskan defisit, ya udah biasanya defisitnya justru bisa melebar atau menyempit, tapi tetap ada defisit. Karena saya kira defisitnya lumayan besar ya dianggarkannya, 600 triliun gitu teman-teman. 2,5% dari PDB. PDB 2,5% dari PDB. 600 triliun. Tapi itu kan kelihatan kecil kalau 2,5% gitu. Kalau kita lihat dari segi pendapatan negara, dia sebenarnya 20% dari pendapatan negara. Jadi itu lumayan besar sih. Dan posturnya itu kisaran 17% gitu kalau nggak salah dari seluruh APBN. Oke, Dari seluruh RAPBN gitu. Kan 3.600 triliun, 600 triliunnya itu ya defisitnya gitu anggaran. APBN itu kan berarti dia anggaplah defisit 17% dibandingkan pendapatan. Ya. Ya, defisitnya itu berarti dalam 1 tahun saja. Oh iya, benar. Dalam Di tahun tahun 2025 saja. Jadi itu potensi kemungkinan kita berhutang di tahun 2025 sebesar 600%, 600 triliun itu. Gimana nih tanggapannya? Emang angka hutang berapa sih sekarang sudah? 8.000. 8.200 triliun. 8.200 triliun. Persentase deh ke Itu PDB. pokok hutang kan? Pokok utang. Berarti ada bunganya juga kan yang tiap Bunganya ya periode tiap tahun kita- dibayar. Iya, yang 500-600 triliun. Nah, per tahun 2025 nanti, dengan rancangan undang-undang yang sudah dikeluarkan, ya penambahan utang yang 600 tadi itu akan menjadi berapa? 800? Hampir 9.000. Ya, hampir 9.000. 8.900. Itu pun dengan asumsi mata uang kita tetap stabil. Nah, iya, tapi di sini dari nilai PDB total Indonesia tahun 2024 itu gimana ya? Masih di bawah 40%. Masih di bawah 40% kalau itu dihitung per tahun ini. Sedangkan nanti di per tahun 2025 Logikanya lebih Karena besar pendapatan PDB-nya. pasti meningkat, PDB pasti meningkat. Oke. Nah, nilai hutang itu sebenarnya nggak sebesar yang kita kira juga. Tapi buat teman-teman di rumah, mungkin ada yang belum tahu, PDB itu rumusnya adalah semua konsumsi rumah tangga, ditambah semua investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor kurang impor. Nah, jadi kita nggak bisa asumsikan PDB itu seperti uang masuk. Ya, Itu seperti perputaran uang gitu. Jadi jangan bilang, oh ini masih 40% dari pendapatan kita. Itu pendapat yang keliru itu, gitu kan. Sebenarnya bisa jadi lebih dari perputaran uang nih. Jadi PDB bisa jadi lebih dari perputaran uang. Kita bisa asumsikan PDB itu sebagai seluruh ekonomi satu negara. Perputaran uang berarti kan. Ya, I know. Maksudnya kita juga nggak bisa mengatakan hutang segitu dikompetasi sama PDB dan dibilang masih aman. Karena semua PDB itu bukan pendapatan. Ya. Jadi kamu nggak bisa bilang, aku punya utang 40% dari semua hartaku. Nggak gitu juga konsepnya. nah di tahun 2024 PDB Indonesia 22.500 triliun, pendapatannya 2.700 triliun. Pendapatan 2.700. Hutangnya 8.200. Itu faktanya. Tapi daripada kita punya kemelut di permasalahan hutang yang sebenarnya juga kompleks juga di sana dan itu bisa jadi kita makan waktu banyak untuk membahas itu gitu. Gimana kalau misalkan kita mulai membahas nih dari segi pendapatannya dulu. Pendapatan kan kebanyakan dari pajak.
Ya. Kebanyakan dari pajak, ada PPH, ada PPN, ada macam-macam Barang mewah, gitu. termasuk Termasuk pajak barang mewah gitu. Termasuk potongan gaji teman-teman semua di PPh 21. Iya, di PPH Itu bagian dari 21. negara. Itu gimana tuh pendapatnya kalau si Mas Galih ini dulu? Kita nggak bisa terus membebankan pengeluaran pemerintah ditopang sama kita punya kerjaan dipotong pajak, nggak bisa kayak gitu. Itu langkah yang kurang bijak. Kalau misalkan kita dengan optimis nambah hutang, kita juga harus optimis nilai ekspor kita itu meningkat. Jadi hutang itu jangan dikompar sama PDB, jangan juga nanti dibebankan kepada masyarakat melalui pajak. PPh 21 atau PPN 12 juga. PPN 12% kan? PPN dari 11% kalau ya, sekarang. dari 2005 jadi 12%. Kalau memang optimis untuk naikin hutang, bahkan pemerintahan Prabowo sudah memplanning untuk akan menambah porsi hutang, Iya. maka juga harus optimis meningkatkan nilai ekspor. Karena dari ekspor itu uang masuk kita. Jadi balancing-nya itu justru harus diekspor. Oke, jadi fokusnya ke dari Gali ini bahwa kita meningkatkan ekspornya gitu ya. Iya, artinya kita selalu termanjakan dengan impor ya. Kita harus mulai membiasakan industrialisasinya di dalam negeri. Maksudnya neraca dagangnya biar lebih seimbang. Karena kan selalu betul. beberapa Defisit. tahun belakang ini minus terus nih neraca dagang kita nih. Betul. Kita belum bicara masalah kita impor terus masalah pangan ya. Yep. Secara umum aja kita Secara garis besarnya bahwa impor kita itu masih lebih besar daripada ekspor gitu. daripada ekspor. Nah, kalau jangan gembar-gembor mau hutang, mau punya rencana janji politik ABC, fokusnya harus ningkatin ekspornya dulu. Dari ekspor, kita akan bisa ningkatin PDB sekaligus ningkatin pendapatan. Sehingga rasio hutangnya tuh jadi lebih kecil. Barulah mulai bicara hutang. Lebih mudah untuk membayar hutang pada akhirnya gitu ya. Ya, lebih mudah, lebih sehat juga. Ya. Bisa juga. Gimana kalau Ya, kalau dengan negara yang sudah tidak berhutang, yang artinya defisit anggarannya untung, ya negara bisa lebih memperhatikan rakyatnya dalam hal misal fasilitas umum, terus jaminan sosial. Nah, gitu. cuma kan yang perlu kita ketahui juga negara kita ini juga masih bergerak untuk maju. Artinya hutang itu tidak selamanya juga buruk mencekek gitu. Dengan hutang itu harapannya pemerintah berharap gairah ekonomi kan meningkat. Nah, suatu saat produksi di dalam negeri sendiri juga meningkat. Nah, dengan hutang. Nah, konsepnya tuh ya mirip kayak perusahaan lah. Kalau misal perusahaan kita membangun perusahaan terus kita bergerak maju dengan keuntungan yang pendapatan yang ada. Hanya berdasarkan pendapatan yang kita ada. Kita tidak akan bisa maju. Kita akan kalah saing dengan orang-orang yang berhutang di bank. Ya. Karena mereka grab potential gitu. Lingkup kecilnya seperti itu. Paham. Tapi gini, kita juga punya masalah politik di sini. Biasanya hutang itu sebagian atau mungkin sebagian besar itu digunakan untuk memenuhi kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, subsidi. Pada akhir jabatan bisa jadi bantuan sosial, bansos. Sehingga roda perekonomian itu nggak terlalu berjalan sesuai dengan seharusnya. Uangnya datang dari luar negeri, kita berhutang, tapi penerapannya di lapangan juga nggak untuk menggali produktivitas. Itu masalahnya. Cuma gini, Li. Sekarang kita kan baru aja terlepas dari COVID-19. Dan itu memang pukulan hit yang besar banget gitu. Nggak cuma buat Indonesia, bahkan hampir seluruh negara di dunia itu terpukul dengan itu gitu. Nah, pada saat itu, memang kita menggunakan hutang, mau nggak mau kita gunakan untuk bantuan sosial gitu. Kalau nggak gitu, kita nggak makan tuh. Nah, pada saat COVID itu, PDB di Indonesia menurun, pendapatan juga menurun. Artinya kan begini, apalah artinya ekonomi kalau manusia yang menjalankan ekonominya ini mati semua gitu. Pada akhirnya nggak ada ekonomi gitu loh. Iya kan? Itu kenapa kita masih butuh namanya perlindungan sosial. Yang walaupun sampai sekarang masih digunakan, masih ada perlindungan sosial di postur APBN, nanti kita bahas selanjutnya. Dan kemungkinan besar juga hutang itu masuknya ke arah sana gitu loh. Oke, buat fun fact-nya ya, kalau kita tarik garis lurus dari zamannya akhir SBY sampai akhir periode Jokowi sekarang, hutang kita itu naik dalam 9 tahun itu naik 3 kali lipat. Mosok sih hanya untuk menyelamatkan nyawa manusia naik 3 kali lipat utangnya. Misalkan kita punya
saudara dia sakit butuh bantuan, kita nggak lantas hutang sampai 3 kali lipat kan? Enggak. Iya, iya. Itu kondisi yang nggak sehat gitu. Sebenarnya iya kalau kita melihat dari sudut pandang yang itu gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih holistik ya, ibaratnya sudut pandang yang lebih panjang gitu. Bahwa ketika kita berhutang sekarang, bisa jadi itu bukan untuk menyelamatkan generasi sekarang, tapi untuk menyelamatkan generasi yang selanjutnya gitu loh. Walaupun harus 3 kali lipat. Ya Iya, sebenarnya bisa 3 kali lipat itu kan nggak bisa, itu setelah SBY kan. Yes. Ya kan 5 tahun pertama Pak Presiden Jokowi kan nggak ada COVID. Nah artinya 3 kali penambahan itu dari sejak Pak SBY mundur, diganti oleh Pak Jokowi sampai COVID. Jadi mungkin trennya Range-nya sebenarnya eksponensial di pas COVID gitu maksudnya. Nah, itu yang tingginya pas COVID. Yang jadi masalah itu kan ekonomi kita kan bergerak secara eksponensial gitu kan. Artinya bukan satu, setelah itu jadi dua, setelah itu jadi tiga. Oke. Yang jadi masalah itu kan eksponensialnya itu gerakannya jadi satu jadi tiga jadi lima jadi 7. Nah itu makin lama kan makin seakan-akan besar banget gitu kan. Oke. Dan sampai pada titik itu sudah terlalu besar, bisa-bisa itu runtuh dan mengenai kita semua. Tapi menurut teman-teman, bagus nggak kalau hutang itu majority dibelanjakan untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif? Apakah itu akan membuat ekonomi berjalan lebih sekular? Nah, dalam rancangan RAPBN ya, dana yang akan dimanfaatkan itu sudah termasuk hutang yang dikeluarkan pada tahun itu kan. Oke. Nah, sebenarnya kan nggak masalah juga mau hutang itu dipakai di infrastruktur, di jaminan sosial, semuanya kan satu kesatuan nilainya. Artinya meskipun kamu taruh itu di infrastruktur, bukan berarti jaminan sosialnya nggak dikasih kan, tapi tetap pakai uang yang sudah ada, pakai pendapatan yang sudah ada. Iya, Artinya nggak pengaruh juga. tapi kalau menurut saya, kalau menurut di pembahasan lain saya sama Amin ya, pendekatan hutang kalau digunakan sebagai faktor pendorong produktivitas itu lebih baik ketimbang faktor konsumsi menurut Adam Smith, gitu kan. Jadi sedangkan kita terbiasa dengan kebijakan-kebijakan populis masalahnya. Pada akhirnya porsinya akan lebih banyak untuk menguntungkan pemerintahan yang lagi berkuasa. Jadi lebih mudah kasih subsidi. Bentar. Mungkin teman-teman agak bingung nih. Jadi kalau dari ekonomi itu, dia ada dua mazhab. Mazhab yang pertama itu adalah mazhab yang menganggap bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih baik jika kita menggunakan konsumsi sebagai topangannya gitu kan. Pendorongnya gitu. Yang satunya lagi itu yang dari David Hume, yang kedua dari Adam Smith. Mereka mendorong dari segi produksinya. Ya. Artinya begini, kalau konsumsi, orang belanja, orang terus-menerus belanja, ini kan pemerintah kita kan masih gunakan itu tuh. Yes. Jadi kalau misalkan orang dikasih bansos nih, nah dengan begitu dia belanjakan uangnya tuh. Dengan dia belanjakan uangnya, maka produksi jadi ngepul. Nanti pedagangnya juga belanja lagi. Contoh yang ramai itu mungkin kalau setiap Lebaran ya THR, pemerintah menggelontorkan dana untuk THR. Dengan harapan orang-orang yang dapat THR ini bukan menginvestasikan uangnya gitu, tapi membelanjakan uangnya ke misalnya beli baju baru gitu kan. Beli makanan. Dengan dia membeli baju, maka pabrik baju jadi meningkat gitu. Yang jual baju dapat untung, dapat uang juga. Itu kalau dari sudut pandang yang konsumsi. Ada sudut pandang juga yang lain yang dari produksi nih. Kalau misalkan orang memproduksi, misal gitu ya, dia memproduksi satu baju gitu. Untuk memproduksi baju berarti kan dia butuh tenaga kerja, ada mesin, ada macam-macam. Nah, berarti penambahan tenaga kerja ini berarti penambahan upah dong. Ya. Dengan penambahan upah tersebut nanti akan mengalir ke perekonomian begitu juga. Nah, by logic aja. Kita tuh makan dulu apa kerja dulu? Makan dulu. Loh, kerja dulu dong. Nggak bisa, nggak bisa bekerja. Ini kayak ayam sama telur ya. Sama aja ya. Paradoks tuh akhirnya kan. Tapi kalau kamu nggak bisa kerja juga kalau lapar gitu. Kamu nggak makan kalau nggak kerja, nggak dapat uang gitu. Ya, tapi kan disitulah pemerintah hadir memberi bantuan. Artinya kamu belum kerja, kamu dikasih bantuan buat makan dan bisa bekerja. Ini nggak akan ada ujungnya, itu kan selalu muter-muter tuh. Paradoks, karena itu paradoks memang gitu. Tapi gini, kita selalu kalau misalkan di berita-berita ya dimanjakan dengan narasi bahwa utang kita masih dalam batas wajar. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, limitnya tuh 60%. Kita masih di bawah 40%, atau mungkin akan ambang batas 40% lah sekarang ya, 40% tipis waktu zaman COVID kan. Tapi kan nggak sehat juga membandingkan antara hutang dirasiokan sama PDB. Karena PDB itu seperti kita bahas di awal, itu bukan pendapatan penuh.
Iya. Itu perputaran uang. Dan PDB itu adalah potensi untuk satu-satunya potensi dari perekonomian keseluruhan gitu. Maka untuk satu-satunya cara untuk mengekstraksi PDB menjadi APBN adalah dengan menaikkan pajak. Kalau Nah. pajaknya dinaikkan, masyarakat kena dampak juga loh. Iya. Itu loh, itu di situ PDB tuh ini poinnya tuh. nilai dari sebuah negara itu kan. Nilai perekonomian suatu Iya, nilai perekonomian dari suatu negara. Artinya itu nilai gadainya Indonesia untuk menambah Oke. hutang. PDB gue besar nih. Iya, iya, Kan benar. dikasih utang berapa gitu ibaratnya kan. Iya kan nilai Iya, gadai. iya, iya. Tapi gini deh, kan kita juga jangan menggiring opini terlalu jauh bahwa harus diakui utang Indonesia itu nggak cuma ke luar negeri ya, tapi juga ke dalam dalam negeri. negeri. Ke dalam negeri itu bisa berupa suku misalkan atau obligasi yang konsumennya itu bisa juga investor maksudku. Investornya bisa juga warga negara Indonesia sendiri, perbankan Indonesia, BI. Jadi ya duitnya tuh nggak yang keluar juga untuk saat kita bayar, juga bisa ke warga negara kita sendiri. Kalau nggak salah saya baca nota APBN yang kemarin, RAPBN 2025 itu 25% dari SBN yang dijual itu diambil oleh asing. Dibeli oleh asing. Dibeli asing. Jadi 75%-nya aja yang dibeli. Kamu tahu nggak kenapa itu? Karena kita emang rajin utang dan rajin bayar. Jadi orang tuh percaya lah gitu loh. Ya, udah nilai gadainya Kalau- tinggi. Kalau Rajin masalah bayar hutang. Iya betul. masalah orang masalah kepercayaan itu kan sudah ada lembaga yang udah ngasih rating Iya, buat iya. Indonesia dan ratingnya nggak tinggi banget loh. Kita rating kalau nggak salah di B ya, B Iya, apa gitu. Nah, kalau yang terbesar untuk mengambil itu, masyarakat tuh cuma sedikit loh. Masyarakat 17 di bawah 20%. Iya, di bawah 20%. Nah, yang banyak itu justru dari Bank BI. BI. Ya. Bank Indonesia, perbankan dan Bank Indonesia gitu. Berarti itu aku nggak tahu. Tapi kalau menurut kamu itu ujungnya apa? Apakah itu untuk menjaga kurs, menjaga rupiah atau apa? Kalau untuk menjaga rupiah kan BI punya mekanisme moneter. Jadi dia bisa aja tuh naikkan suku bunga langsung. Jadi lucu sih sebenarnya ya, kalau suku bunga acuan BI misal 6% untuk pinjaman gitu. Bank-bank umum itu ngasihnya 14%. Ya kan? Ya karena kan Terlalu jauh gapnya. Oke. Beda dengan di Amerika. Di Amerika Federal Reserve gitu, misalkan dia ngasih suku bunga 4% gitu. Gapnya nggak jauh, paling-paling bank-bank. Karena konsumennya The Fed itu bank seluruh dunia. Iya, Iya kan? Iya, Jadi iya dia benar harus, sih harus memang. compete gitu loh. Terus satu lagi. Kita compare selalu sama PDB. Jadi bilang masih di bawah 60 lah. 40 paling banter lah kita selama ini gitu kan. Yap. Terus compare sama negara yang lain lah yang sebanding. G20 kita masih relatively sama. Hey, G20 tuh perekonomian terbesar dunia. Kamu nggak bisa compare negara kita sama Jepang. Ya bener sih, Jepang tuh sampai 200%. Tapi bentar. Tapi Indonesia masuk kan ke Kita bisa compare ke arah Jepang asal kita benar dalam membelanjakan uangnya. Tapi ada aspek lain. Ada yang lucu tau nggak gini. Gimana tuh? Kenapa kita nggak bisa compare apple to apple sama Jepang? Hmm. Jepang itu adalah pemegang obligasi terbesarnya Amerika Serikat. Dia tuh cuma dia punya bargaining power. Iya, Gitu. ya. Cina pun juga sebenarnya. Cina juga kan? Jadi Jepang, China, kita itu malah yang banyak ngutang sama mereka gitu loh. Mungkin kalau dari kerangka ekonomi kita bisa lebih sekarang kita coba masuk ke wilayah gimana cara membelanjakan uangnya, gimana Oke, pemerintah membelanjakan uangnya. Oke. Dari sana kita bisa melihat kan pada akhirnya Indonesia ini maunya ke arah yang mana. Oke. Kalau pendidikan sampai sekarang pun masih sama, 20%, tidak ada perubahan. Berarti ada peningkatan dari segi nominal. Kalau persentase memang tetap 20. Kenapa BN kita kan meningkat? Tapi isunya kan anggaran makan siang, makan pendidikan juga. Jadi kalau pendidikannya Iya, naik, benar-benar. kemakan sama makan siang, ya Pak Poai sama aja gitu loh. Malah bisa jadi malah turun. Iya. Bukan masuk ke sosial ya? Enggak. Erlangga bilang dari pendidikan. Narik pendidikan. Makanya Berarti dana Bosnas bakal kepotong. Kita nggak Bosnas bakal kepotong dan mungkin buat teman-teman di rumah yang sudah punya anak, kemungkinan besar biaya-biaya sekolah itu akan muncul-muncul lagi tuh. Karena kita nggak bisa bilang bosda sih. Bosnas mungkin. Ya, Bosnasnya ya. mungkin gaji gurunya. Kalau gaji guru nggak mungkin kepotong tuh, Li. Hah? Nggak mungkin kepotong kalau Ya, gaji tapi guru. pertumbuhan Tapi tertunda. Iya, pertumbuhannya bisa guru jadi. jadi ini kan, jadi mandek kan. Tapi kalau Bosnas itu yang paling gampang buat dipotong. Dibandingkan guru. Kalau guru kan mau nggak mau dia manusia, PNS tiap tahun udah ada anggarannya dan tuh. juga anggaran maintenance sekolah. Itu- Maintenance sekolah, iya kan? pembangunan Itu sekolah bukan baru. masuk di infrastruktur ya? Enggak, itu masuk di sekolah tuh. Infrastruktur
ranahnya berbeda tuh. Orang berarti infrastrukturnya ranahnya kayak jembatan, jalan gitu aja ya. Iya. Kalau dari kamu Zin, itu gimana tuh? Yang pengen kamu komentari dari struktur anggaran itu, ada yang kurang pas atau udah bagus banget gitu atau gimana tuh? Ya sebenarnya kalau rancangan anggarannya sudah dipublikasi begitu, bagian-bagian yang diturunkan itu akan merugikan sebenarnya. Contohnya pendidikan diturunkan, ya orang-orang akan protes. Artinya mereka menganggap bahwa nanti sekolah mahal, nanti UKT naik gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya diturunkan lagi di infrastruktur, orang anggapnya nanti jalannya nggak diperbaiki, nanti nggak ada pembangunan jembatan. Ya sebenarnya sudah tepat langkahnya pemerintah dalam susunan itu. Mereka juga sudah Tapi coba lihat, mempertimbangkan. anggaran terbesar kedua masuk di mana? Perlindungan sosial. Perlindungan sosial, kalau kita bilangnya bantuan sosial yang sifatnya konsumtif, Ya. masuknya di mana? Makanya Sosial, kan? saya pikir tadi uang makan siang gratis itu masuknya di Perlinsos. Enggak. juga, ternyata. Ini Perlindungan Ternyata sosial dari yang pendidikan. KIS, terus kartu kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, sama satunya tuh apa ya? Kebanyakan kartu sih. Di daerah-daerah juga ada kartu-kartu juga lagi. Iya. Aku curiga ini yang bikin-bikin kartu-kartu gini emang seneng main kartu bagaimana sih? Dikit-dikit Anu, kartu, dikit-dikit punya kartu. banyak kartu as. gitu. Apa gimana sih? Oke. Jadi kalau dari Asin sendiri tadi udah bagus aja gitu Iya, ya, cocok nggak ada aja. masalah. Tapi si Gali malah protes tuh di bagian kenapa sosialnya jadi banyak, mana yang buat industri maju nih kalau gitu ya. Aku sebagai penganut kapitalis sejati, harusnya tuh kencengin di infrastruktur lah. Infrastruktur, pendorong ekonomi kayak gitu-gitu. Nah itu balik lagi strategi presiden terpilihnya kan juga sudah beda. Infrastruktur itu kan sudah yang 10 tahun lalu. Yang terbaru ini kencangnya di sosial itu tadi. Makan gratis. Mainannya beda ya. tapi begini loh narasinya jadinya. Kalau memang ternyata benar apa yang terjadi 10 tahun terakhir zaman Jokowi ini, 9 tahun terakhir ini, ternyata benar, harusnya kan perlinsosnya harusnya rendah banget. Iya kan? Kenapa? Karena dengan dibangunnya infrastruktur, seharusnya masyarakat tuh udah bisa kenyang semua. Iya, tapi kan masih bisa berlindung di COVID. Ternyata karena COVID itu bukan bencana, penyelamat. Ya kan? Bagi pemerintah, Penyelamat buka, ya. Pada akhirnya begitu ya jadinya. Yang udah mau hancur, akhirnya ada alasan, ada kambing hitam. Iya. Tapi yang pengen saya kritisi sebenarnya yang bagian ketahanan pangan. 3%. 3% gitu. 3%, bayangin 3% ketahanan pangan. Jadi pemerintah lebih milih buat beli impor beras apa macam-macam untuk dibagi-bagikan dibandingkan dia nanam sendiri gitu. Sekalinya bikin food estate gagal. Nah ini food estate ini gimana? Itu masuknya Food estate itu kemana? masuk di pertahanan loh. Pertahanan? Pertahanan. Enggak, maksudnya kementeriannya Kementerian Pertahanan gitu. Cuma dalam konteks ini ya maksudnya di ketahanan pangan. Ketahanan Pangan. Nah, ini seru nih. Food estate sendiri gimana? Ada yang setuju nggak food estate? Takutnya bercabang nanti topiknya nih. Enggak. Karena dia masih masuk di Iya, ketahanan pangan. secara Oke, gambaran oke. besar ya, food estate ini kan musuh-musuhnya itu ya paling komunitas-komunitas kayak Greenpeace yang karena indikasi food estate ini merusak alam itu aja kan. Yes. Tapi 3% ini juga terlalu sedikit. Nggak bisa untuk memproduksi banyak makanan. Oh, enggak, maksudnya berarti dari sini food estate itu dilanjutkan aja gitu kalau kamu Bisa lanjutkan aja. Kalau kamu gimana, Li? Lanjutkan apa gimana tuh? Food estate. Ah. Kalau memang sudah kebuka lahannya lanjutkan. Tapi yang Maksudnya yang melanjutkan pemerintah tetap gitu. Maksudnya Bukan, dengan bukan udah ada konsep yang sekarang. Oh, kalau konsep food estate-nya enggak setuju. Ya mungkin Gini. konsepnya bisa dirubah. Gini, kita butuh banyak sekali bahan pangan karena impor kita besar, ya kan. Terus kita kita sebut ya, mengumpulkan lahan tanamnya itu di satu area yang cukup luas. Oke lah, mungkin nggak satu lah, beberapa titik, tapi tetap aja satunya tuh besar banget kan. Itu juga dari logika aja itu sudah nggak sehat bagi biodiversity. Itu kan ngebuka lahan sangat luas. Iya. Mendingan kalau memang mau meningkatkan pangan, ya itu disebar di beberapa titik gitu kan. Yang memang sudah jadi lumbung pangan. Kalau disebar yang jadi masalah adalah pemerintah nggak mampu nanganin. Jangan dihandle tangan pemerintah. Masyarakat. Lempar ke petani. Iya, justru itu pemerintah maunya handle sendiri karena mereka menganggap petani ini
nggak begitu menguntungkan. Karena nggak bisa jadi project. Kalau kalau di Bukan, kita bisa jadi project. Tapi sebenarnya gini sih, saya bukan mau membela pemerintah dengan cara ada ketahanan pangan, bikin food estate gitu kan. Tapi permasalahannya memang generasi kita ini makin Malas bergeser, makin menjauh dari cita-cita dia untuk menjadi petani Ya, gitu. siapa yang mau jadi petani kalau pemerintahnya nggak pro petani, malah pro biduan. Jadi mending sawahnya dijual terus jadi Biduan. enggak. Makanya kenapa saya tarik tuh dari food estate-nya Ya, gitu. iya. Karena ini keterkaitan sama perlindungan sosial gitu. Sebenarnya perlindungan sosial ini uangnya dipakai untuk apa sih? Untuk orang-orang yang nggak punya pekerjaan atau misal dia terkena penyakit atau apa dia nggak lagi punya pendapatan lagi gitu kan? Masyarakat miskin. Akhirnya pada saat itu ke situ kan ranahnya. Iya. Padahal sebenarnya negara kita ini punya potensi yang besar banget gitu loh untuk mengembangkan wilayah untuk berkembang di wilayah agraria gitu loh. Ya, iya. Harusnya kan ke situ. Nah, makanya kalau memang perlindungan sosial ini bisa apa sih yang dilindungi dari sosial? Cuma 3 kan sebenarnya. Pertama, satu pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah pangan. Pangan ya. Sebenarnya orang itu dengan 3 support system dari pemerintah ini aja udah bisa hidup kan? Bisa, tapi kan ya kalau gitu-gitu aja dia tetap jadi Konsumtif. iya konsumtif. Nggak bisa memproduksi. Iya. Bener, tapi kalau dia mau yang lebih, ya silakan dia kerja sendiri, usaha sendiri. Artinya Aku bisa- orang nggak mati dulu deh. Ya, aku bisa ngaitkan itu sama pertanian. Heeh. Gini. coba. Gini. Itu loh maksudnya. Kan pemerintah bikin food estate nih, itu banyak anggaran segala macam. Terus pemerintah satu sisi juga pakai subsidi pupuk, ya kan, untuk mendorong pertanian. Yep. Kenapa nggak gini aja? Nggak usah main food estate, nggak usah main subsidi pupuk, tapi main kontrak farming aja. Jadi buat petani itu dijamin harga belinya. Kalau dia bisa, contoh saja nih ya, 1 hektar bisa produksi 3 ton, dikasih harga 5.000. Aku nggak tahu angkanya, tapi contoh doang. 1 hektar bisa produksi 3 ton, dikasih 5.000. Harganya 5.000 ya. Tapi kalau dalam 1 hektar tuh dia bisa produksi ternyata 6 ton, maka kelebihan 3 tonnya ini dikasih biaya yang dikasih harga progresif. Dikasih 6.000. Siapa yang nggak pengen produksi banyak-banyak? Itu mendorong orang produksi. Sorry, belum selesai. Jadi, kita jangan ngandelin pemerintah untuk ngasih bantuan, tapi bantuannya itu dibuat sebagai kontrak farming, dianggarkan untuk kontrak farming, pasti dibeli dengan harga yang bagus. Nanti petani akan mikir bagaimana caranya aku ningkatin produksi. Belinya pakai apa? Ya pakai uang. Pakai uang, Maksudnya anggaran. alihan subsidi ya, subsidi yang Benar. nggak efektif tuh jadikan uang untuk membeli dengan kepastian harga gitu loh. Saya potong dulu ya di sini ya. Kalau kapitalis murni nggak bakal setuju itu. Gitu. Betul sekali. Tapi kan kita tuh udah nggak hidup di zaman kapitalis, komunis. Cina aja bisa maju itu. Komunisnya nggak plek komunis loh. Karena ada konsekuensi yang besar banget loh di balik itu sebenarnya. Gimana? Itu nggak dibahas sering kan di media gitu. Oh, kue bagus itu memang karena petani bisa naik gitu. Ada konsekuensi yang nggak bagus. Di mana sebenarnya yang kamu layani itu pada akhirnya bukan pasar tapi pemerintah. Ya. Karena begitu maka pasar itu sebenarnya bukan suatu saat dia bakal boom meledak gitu. Karena dia nggak sesuai dengan pasar gitu. Takut barangnya oversupply. Masuk ke oversupply. Ekspor. Nggak segampang itu. Ekspor. Ya, apalagi makanan. Kalau harga kita bisa lebih compete sama Thailand, sama Vietnam, Harga sama nggak India. bisa compete karena diganggu oleh pemerintah di bagian kontrak farmingnya, di mana pemerintah menentukan harga. Itu tadi Kan masalahnya. ya oke, kan terus harga. Hmm. Oversupply toh. Hmm. Oversupply berarti kan kalau dijual dalam negeri hancur kan barangnya. Yep. Nah, tapi yang kamu Mending konsumsi dalam negeri nggak bisa suplainya hancur. Dibelinya berlebih kan? Pada akhirnya pemerintah muntah di situ. Maksudnya gini, kalau misalkan beras nih ya, beras aja nih, dipatok sama pemerintah harganya misal 14.000 dan itu menguntungkan buat petani gitu kan. Yes. 14.000 dan pasti dibeli sama pemerintah. Yes. Pemerintah ini sebagai jalur tengahnya aja. Nanti dia bakal Tengkulaknya. kalau harganya turun, dia menyesuaikan, tapi petani tetap dapat segitu. Permasalahannya begini, karena petani sudah terbiasa dengan harga 14.000, petani berhenti untuk berinovasi, membuat harganya menjadi lebih murah. Jadi kalau misalkan keuntungannya hanya ada 2.000, ya udah begitu terus. Beda dengan kalau misalkan kita serahkan itu kepada pasar. Nah, ketika kita menyerahkan itu kepada pasar, yang awalnya misal ya, di 14.000. 14.000, orang akan datang ke situ berinovasi dengan keuntungan 2.000 ya. Berinovasi, menjual di harga 13.000 tapi untungnya masih tetap 2.000.
Itu loh yang Tapi yang tapi aku berbeda tadi ada tuh. 2 poin. Oke, setelah sepanjang itu kita kasih closing statement deh. Mulai dari si Galin lu. Oke. Besar kemungkinan di pemerintahan Prabowo berikutnya nih ya, hutang akan meningkat. Ya, besar kemungkinan. Kita nggak usah lihat gimana RAPBN pun, kita udah bisa lihat dari janji politiknya. Janji politiknya tuh boros anggaran, tanda kutip ya. Yep. Ya, ngurusin IKN, ya kan. IKN juga masih sangat prematur lah ya sekarang kan. Kemudian juga janji makan siang, makan bergizi. Makan siang bergizi. Makan siang bergizi. 1.000 fakultas kedokteran. Iya. Ya, kayak gitu-gitu. Padahal kan kalau konteksnya itu kan berarti buildingnya ya. Yang penting kan quality dokternya. Tapi oke lah itu. Hanya lain. Nah, isu yang ramai kan sekarang. Iya, intinya adalah dari janji politik aja udah bisa dilihat bahwa ini akan besar sekali anggarannya. Harapanku, kalaupun memang harus berhutang, jangan buat ini jadi nggak maksimal di masyarakat. Jangan hanya untuk menguntungkan segelintir pihak. Ya, siapa tahu memang sudah ada pembicaraan sebelumnya bahwa siapa saja pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan program-program ini gitu loh. Memang kita nggak bisa lepas dari rantai politik ya. Emang harus ada transaksional di situ. Tapi setidaknya bisa diminimalisir dan fokus utamanya semuanya sepakat demi rakyat. Kalau ada yang ambil keuntungan, oke lah. Tapi jangan terlalu greedy. Jangan terlalu serakah. Kayak gitu. Karena biar bagaimanapun yang bayar hutang itu ya kita semua. Bukan 50% pemilih Prabowo, bukan. Itu sih. Oke, gimana dari Yasin? Ya, Indonesia Emas 2045 itu kan impian besar yang panjang. Artinya selama proses dari tahun ini ke 2045 itu memang membutuhkan anggaran yang besar. Nah, itu bisa kita anggap sebagai investasi lah ke masyarakat, ke ekonomi Indonesia sendiri. Artinya dengan pemerintah berhutang tidak perlu takut berlebih. Karena penggunaan hutang sendiri itu untuk menjalankan program-program yang diharapkan tahun 2045 itu bisa kita petik. Mungkin di tahun 2045 kita udah nggak ada defisit anggaran dan untung. Nah, itu kan lebih bagus. Nah, progres panjang itu adalah investasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Jadi ya itu aja sih. Artinya kalau memang ke depan itu bagus gitu, kenapa nggak diambil potensinya? Iya. Kalau dari saya sih mungkin begini, karena kita ini kan kebingungan. Kebingungan itu muncul di ranah ideologi. Di ranah ideologis kita nggak jelas kita ini mau kapitalis atau kita sosialis atau gimana. Pada akhirnya seluruh bagian buruknya yang kita ambil gitu. Yang buruk dari sosialis kita ambil, yang buruk dari kapitalis kita ambil, dan itu terkumpul semua. Nah, poster APBN kita itu adalah cerminan dari pikiran itu tadi semua. Pada akhirnya, kita mau jadi negara yang benar-benar produktif, nggak juga bisa. Kita mau benar-benar jadi negara yang sosial, ya pada kenyataannya nggak terurus juga gitu. Bahkan banyak warga negara itu beberapa dengar berita bahwa mati kelaparan. Itu kalau di negara sosialis terjadi seperti itu Kegagalan namanya. itu kegagalan gitu. Jadi ya itu tadi, kita perlu memikirkan kembali sistem ekonomi kita ini menyesuaikan dengan masyarakat kita, karena masyarakat kita ini beda sama masyarakat barat. Sistem ekonomi kita itu mengambil dari masyarakat barat, misal Karl Marx gitu dari Jerman atau si Adam Smith dari Inggris gitu. Ya mereka membuat semua itu berdasarkan masyarakat mereka di sana pada saat itu. Sedangkan masyarakat kita itu jauh berbeda dengan mereka. Jadi pada titik ini kita perlu menemukan kembali ideologi yang cocok dengan masyarakat kita dan lalu mengekstraksinya menjadi kebijakan yang sesuai dengan masyarakat kita. Mungkin begitu aja sih. Oke. Itu aja hari ini ya. Oke, itu untuk hari ini. Closing. Teman-teman kalau punya topik yang menarik, coba tulis di kolom komentar, kita coba bahas sama-sama ya. Oke. See you. Sekian dari kami. Dialog Mahakam. Bye.